Om Swastiastu, Om Awigedamastu Namasidam, Om Anubadrah Kratawayantu Iswata. Umat Sudharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama dengan kegiatan Kementerian Agama RI dalam acara Pelita Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kebetulan Tiang selaku penyuluh agama Hindu Kota Denpasar selaku delegasi diperkenankan dan diberikan kesempatan untuk berbagi dengan umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, Tiang ingin berbagi kepada umat Sudharma yang berbahagia mengenai sesuatu hal yang bisa Tiang katakan hal yang sangat fundamental. Dalam artian, hal ini merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar, yang wajib Tiang bagikan kepada umat Sudharma dimanapun itu berada, yakni mengenai tentang bagaimana membangun karakter generasi muda di era milenial. Umat Sudharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, bahasa Tiang berbagi bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan, karena di satu sisi, momen atau kegiatan seperti ini merupakan sebuah wadah bagi kami selaku penyuluh yang merupakan bagian dari generasi muda berbagi dengan umat dimanapun itu berada di seluruh Indonesia. Umat Sudharma yang berbahagia, Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia." Perkataan Soekarno yang secara tidak langsung merupakan bapak proklamator yang bisa dikatakan sebagai founding father kita, pernah mengatakan hal itu. Secara tidak langsung, apa yang diungkapkan oleh bapak kita merupakan sebuah hal yang memiliki sebuah makna yang sangat mendalam, di mana pemuda merupakan tonggak perkembangan atau kemajuan suatu bangsa. Terutama juga kita khususnya selaku umat Hindu, pemuda kita harus bangun dengan SDM yang mumpuni sehingga kedepannya menjadi generasi penerus yang mengajengkan adat dan budaya termasuk agama kita. Umat Sudharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengutip beberapa sastra yang akan saya kaitkan, yang dimana sesungguhnya ajaran agama Hindu merupakan ajaran yang bisa dikatakan memiliki segudang sastra, segudang ajaran, dan segudang literatur yang dapat digunakan sebagai media atau pedoman membangun karakter generasi muda. Kita punya Bhagavad Gita, kita punya Sarasa Muscaya, kita punya Rigveda, dan banyak sekali yang tertuang dalam sebuah perkumpulan yang disebut dengan kodifikasi Weda. Tetapi pada saat ini kita bisa melihat secara tidak langsung realita di lapangan, yang dimana banyak generasi muda kita ikut tawuran, narkoba, banyak korupsi, isu SARA, dan lain sebagainya. Timbul sebuah pertanyaan, salahnya di mana? Kemana sumber sastra kita yang sudah kita gunakan? Kemana ajaran agama kita? Hindu dikatakan Sanatana Dharma, Hindu dikatakan ajaran tertua, agama tertua. Ajarannya ajaran cinta kasih. Tetapi kenapa masih ada hal-hal yang negatif terjadi dan diulangi, bahkan itu berkali-kali? Umat Sudharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini yang mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama belajar. Kita lihat ajaran agama yang kita miliki. Kita mengenal ajaran susila, kita mengenal ajaran Tatuam Asi, kita mengenal Pancasrada, dan masih banyak lagi. Itu merupakan sebuah karakter, yang dimana karakter itu merupakan sebuah cerminan. Seandainya generasi muda kita pada umumnya, dan selaku kita semua selaku umat Hindu, bisa mencerminkan ajaran agama kita pada kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung tanpa kita beritahu orang lain, kita akan tahu, oh ternyata umat Hindu bisa mencerminkan ajaran agamanya. Tetapi kenyataan di lapangan berbanding terbalik. Ada beberapa oknum yang justru melakukan hal yang negatif, akhirnya apa? Mencoreng sebagian besar umat kita. Umat Sudharma yang berbahagia, ajaran etika dalam agama Hindu itu sangat banyak sekali. Siapa yang sebenarnya patut kita salahkan? Apakah guru agama? Apakah orang tua kita? Apakah pemerintah? Atau siapa? Mari kita sama-sama lihat ke dalam. Hindu merupakan agama yang tertua. Hindu merupakan agama cinta kasih. Engkau adalah aku adalah engkau. Kita semua bersaudara. Wasudewa Kuntumbakam. Itu hanya sebuah slogan. Tetapi kenyataan di lapangan seperti apa? Maka dari itu, jangan sampai generasi muda kita ke depannya melupakan ajaran-ajaran leluhur. Jangan sampai tonggak perjuangan yang merupakan cerminan karakter beragama itu meredup seiring perkembangan zaman. Umat Sudharma yang berbahagia, saya mengambil salah satu ajaran di sini yang dimana bisa digunakan sebagai membangun karakter generasi muda, yaitu Trikaya Parisuddha.
yang dimana 3 hal ini itu merupakan penyebab kebahagiaan yang bersumber pada pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, mengapa saya mengambil hal ini? Ini merupakan pelajaran dari SD, SMP, SMA, bahkan pada bangku perkuliahan pun ini merupakan sesuatu hal yang sederhana kita dengar, sering kita dengar, tetapi sulit kita lakukan. Pertama, manacike, kita berpikir. Kalau seseorang dalam pikirannya kita tidak tahu entahkah dia berpikir baik atau tidak. Tetapi secara tidak langsung mari kita ajarkan generasi muda kita. Kita ajarkan diri kita sendiri. Mengawali dengan berpikir yang baik. Dengan berpikir yang baik secara tidak langsung akan timbul apa? Berkata yang baik. Karena banyak sekarang salah kita berkata, sesuatu hal yang buruk kita dapatkan. Tertuang dalam Niti Sastra, Sargah 5 bait 3. Wasita nimitanta manemu Laksmi, wasita nimitanta pati kepangguh, wasita nimitanta manemu duka, wasita nimitanta manemu mitra. Karena kenapa? Berbicara itu ada efeknya. Yang pertama dikatakan, karena berbicara engkau menemukan kebahagiaan. Benar, kita jujur kepada semua orang, kita berbicara cinta kasih kepada semua orang, kita bagikan kebahagiaan kepada semua orang, otomatis kebahagiaan akan datang pada kita. Wasita nimitanta pati kepangguh. Dengan berbicara kita bisa menemukan kematian. Itu benar terjadi. Salah kita berbicara, kita menimbulkan fitnah, akan mendapatkan sebuah permasalahan. Wasita nimitanta manemu duka. Jangan pernah kita berbicara bohong, karena kebohongan sudah pasti akan menimbulkan sebuah permasalahan tidak baik. Ada apa? Ketidakterbukaan. Dan yang keempat, wasita nimitanta manemu mitra. Dengan kita berbicara, kita bisa menemukan sahabat. Umat Sudharma yang berbahagia, marilah kita sama-sama mengajarkan pada diri kita sendiri, mengajarkan kepada generasi kita. Karena satu hal kunci terpenting dalam membangun karakter. Jangan pernah Anda selalu memberitahu, akan tetapi belajarlah memberikan contoh. Karena memberitahu itu mudah, memberi contohlah yang sulit. Karena kenapa? Dalam membangun karakter, aspek orang tua harus ikut, aspek lingkungan juga harus ikut, teman sepermainan juga harus ikut. Berkompetisi dalam artian ikut membangun sosok yang ingin dibangun. Itulah generasi kita. Maka dari itu kita selaku umat Hindu, kita wajib belajar sedikit demi sedikit, akan tetapi itu merupakan sebuah kebenaran yang kita pelajari. Pada guru yang tepat, pada sumber yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak pernah ada agama mengajarkan sesuatu hal yang buruk kepada umatnya. Karena semua agama mencerminkan sebuah karakter yang baik. Akan tetapi, ada oknumlah yang membuat hal itu terlihat buruk di mata orang lain. Umat Sudharma yang berbahagia, Soekarno juga pernah berkata, 1000 orang tua hanya akan memendam mimpi, tetapi 1 pemuda dapat merubah dunia. Kenapa bapak kita, bapak pembangunan atau bisa dikatakan founding father kita, selalu berbicara tentang pemuda? Karena beliau yakin, suatu saat nanti yang meneruskan tonggak perjuangan dan semangat beliau adalah generasi muda. Kalau generasi mudanya tumpul, kalau generasi mudanya tidak punya semangat, apa yang kita perjuangkan? Karena di satu sisi, setelah generasi muda berusaha berpikir yang baik, kemudian berkata yang baik, secara otomatis akan timbul tindakan yang baik. Sama halnya seperti kegiatan atau istilahnya situasi pandemi seperti saat ini, banyak kegiatan-kegiatan sosial dilakukan oleh generasi muda. Saling tolong-menolong, memberikan bantuan sembako. Ini bagian dari karakter yang mencerminkan ajaran agama kita. Umat Sudharma yang berbahagia, muda di sini saya artikan sebenarnya itulah sebuah singkatan bagi pemahaman saya. Muda, artinya M-nya apa? Mau. U-nya usaha, D-nya dedikasi, A-nya apa? Adalah sebuah aksi. Berarti generasi muda merupakan generasi yang punya kemauan, yang punya dedikasi, yang punya usaha, yang diwujudkan dalam sebuah tindakan. Itulah generasi muda sesungguhnya, yang berkarakter kuat, penuh perjuangan. Bagaimana cara membangunnya? Bagaimana biar semua itu tetap utuh ajak sampai kapanpun itu ada? Karena Einstein pernah berkata, ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu lumpuh. 2 pengetahuan ini kita satukan. Di mana kita dapatkan? Dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, bagaimana kita mengangkat pembelajaran tentang karakter, membangun karakter generasi muda, jangan pernah lepaskan pendidikan itu. Karena pemahaman pendidikan sesungguhnya adalah apa? Pendidikan atau pengetahuan merupakan sesuatu hal yang untuk kehidupan, bukan sebatas untuk penghidupan. Makanya ini perlu kita tanamkan. Jangan sampai ada putus sekolah, jangan ada sampai bolos dan sebagainya. Karena pendidikan sesungguhnya untuk kehidupan dan bukan hanya untuk penghidupan. Umat Sudharma yang berbahagia,
Demikian itu yang dapat saya bagikan kepada saudara-saudara saya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini merupakan momen di mana kita belajar melihat ke dalam, belajar merangkul saudara-saudara kita yang ada, terutama generasi muda kita. Sebab ketika generasi para orang tua kita telah tiada, kita selaku generasi muda, itulah yang akan melanjutkan tongkat estafet. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Tiang sinab antuk Rama Santi. Om Santi 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 Om.